Baik, sebelumnya selamat malam. Di sini saya akan memaparkan penelitian terkait studi Hazard and Operability atau HAZOP, yang dimana studinya ataupun teorinya akan saya angkat sebagai materi penelitian saya. Dan juga pemaparan ini sebagai bentuk tugas dalam UAS dari mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Albion Filipus dengan NIM 118190101 dari Prodi Teknik Industri angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan pemaparan terkaitan penelitian yang akan saya lakukan. Ya, sebelum kita mulai untuk pemaparannya, saya akan memaparkan terlebih dahulu table of content-nya, yang apa saja yang akan saya bahas. Sebenarnya yang pertama sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan terkait tugas ini, akan ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pemaparan terkait bab pendahuluan, yang kedua pemaparan bab kajian pustaka, dan yang ketiga adalah pemaparan terkait bab metodologi. Yang pertama akan kita mulai dengan bab 1, yaitu pendahuluan. Dari pendahuluan ini ada alasan pemilihan topik. Pemilihan topik ini didasarkan penelitian sebelumnya yang sudah saya lakukan terkait identifikasi sumber bahaya dengan metode yang sama juga, yaitu metode HAZOP, pada saat saya melakukan kerja praktik. Dan juga mengapa alasan saya memilih topik tersebut adalah untuk mengetahui juga sumber bahaya. Banyak penelitian-penelitian yang ada dalam K3, yaitu sebatas pada profil resikonya ataupun akibatnya apa, tapi belum banyak yang membahas terkait sumber bahayanya apa dan harus bagaimana. Itu juga yang saya lakukan sebagai alasan pemilihan topik. Merujuk pada alasan pemilihan topik saya, maka selanjutnya adalah urgensi penelitian. Tentu saja urgensi penelitiannya sebelumnya sudah saya singgung, yaitu kurangnya penelitian terkait sumber bahaya dalam penelitian K3 yang sudah saya baca-baca ya. Lalu selanjutnya urgensi penelitian ini tentu saja urgensi penelitian dari K3 tersebut untuk menanggulangi ataupun meminimalisir dan yang lainnya dalam kecelakaan kerja dalam sebuah industri, terlebih lagi dalam industri yang berbasiskan pada produksi. Lalu seperti yang saya bahas juga, penelitian sumber bahaya ini belum banyak untuk ditemukan gitu. Padahal penelitian dari sumber bahaya ini sangat diperlukan, karena ketika kita sudah bisa memaparkan sumber bahaya, yaitu sumber dari akibat, dari resiko dan yang lainnya, maka dengan mudahnya kita bisa untuk mengerti hal-hal apa saja yang bisa dilakukan dalam industri tersebut ataupun dalam sebuah produksi. Lalu untuk komponen penelitian, ada 3 komponen secara utama, yaitu ada variabel data. Variabel data yang dibutuhkan merupakan data alat yang ada dalam sebuah industri atau produksi, dan juga data kecelakaan kerja. Data alat ini berguna untuk bisa nanti diklasifikasikan mana saja yang memang menjadi sumber bahaya dalam sebuah produksi tersebut. Terlebih lagi banyak sekali dalam sebuah industri ataupun produksi yang memang menjalankan alat berat dan yang lainnya, itu kita perlu mengetahui alat-alat apa saja dan juga sekiranya alat-alat mana saja yang bisa kita observasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber bahayanya dan profil resikonya. Lalu permasalahannya adalah kurangnya penelitian terkait sumber bahaya yang bisa membuat pekerja kurang peduli terhadap keselamatan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu teori yang digunakan tentu saja yaitu teori HAZOP atau Hazard and Operability. Oke, setelah komponen kita lanjut lagi ke tujuan penelitian.
Yang pertama, mengetahui berbagai sumber bahaya yang ada dalam sebuah industri ataupun produksi. Penting untuk kita mengetahui sumber bahayanya, lalu untuk mengetahui profil resiko dalam masing-masing sumber bahaya. Ketika sudah diketahui sumber bahaya tersebut, kita harus mengetahui masing-masing sumber bahaya tersebut memiliki profil resiko apa gitu. Bisa kecil, sedang, besar, atau ekstrim, dan yang lainnya. Dan juga memberikan rekomendasi perbaikan yang bisa diterapkan untuk bisa menangani ataupun menghindari sumber bahaya tersebut. Ketika sumber bahaya sudah diketahui, profil risiko sudah diketahui, tentu saja tujuan terakhirnya adalah kita untuk memberikan perbaikan ataupun apa yang kita lihat dalam kondisi di lapangan kurang terhadap sumber bahaya tersebut, dengan tujuan bisa mengurangi profil risikonya ataupun bisa juga untuk mereduksi ataupun sampai menghilangkan sumber bahaya tersebut. Nah, lalu ada batasan masalah. Tentu saja penelitian ini tidak akan terlalu lebar. Bila terlalu lebar akan membuat penelitian tidak fokus pada topik yang saya angkat. Batasan masalah yang saya angkat di sini ada satu, penelitian yang akan dilakukan hanya ada dalam proses produksi pada sebuah perusahaan. Yang kedua, penelitian hanya akan berfokus pada sumber bahaya yang ada serta profil risiko tertinggi dan sumber bahaya yang memiliki urgensi untuk perbaikan. Jadi, ketika kita mengetahui profil tingkat risiko sumber bahaya, yang ada dalam gambaran saya adalah sumber bahaya yang memang tinggi ataupun ekstrim ataupun juga yang memang memiliki urgensi dalam proses produksi itu untuk diperbaiki gitu loh. Karena tidak mungkin semuanya akan kita lakukan perbaikan secara mendalam, karena yang pertama pasti sebuah perusahaan memiliki budget dan yang lainnya, dan juga waktu mungkin tidak akan mendukung gitu. Jadi itulah batasan masalahnya. Lalu manfaat penelitian dapat mengetahui secara pasti bagaimana kecelakaan bisa terjadi dalam proses produksi. Ketika sudah mengetahui sumber bahaya, kita juga akan mengetahui profil tingkat risiko. Jadi kita bisa mengetahui secara keseluruhan bagaimana tahap-tahap kecelakaan kerja itu bisa terjadi. Contohnya kecelakaan kerja yang memiliki risiko besar itu pasti terjadi karena kecelakaan tingkat kecil ataupun tingkat sedang yang sudah tidak dalam pencatatan ataupun tidak dipedulikan gitu, sehingga bertumpuk dan nantinya akan menjadi sebuah kecelakaan besar. Nah, dengan manfaat yang pertama ini kita bisa mengetahui gitu bagaimana kecelakaan bisa terjadi, mungkin dari yang ringan, dari yang sedang kita tangani terlebih dahulu sehingga tidak menjadi yang lebih besar. Lalu yang kedua, dapat mengedukasi para pekerja untuk memperhatikan bahaya dalam bekerja. Lalu yang ketiga, bisa menemukan usulan perbaikan yang tepat bagi masing-masing sumber bahaya. Kita butuh usulan-usulan yang tidak hanya bisa untuk dilakukan saja, tapi bisa dilakukan dan juga tepat dan juga sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Nah, lalu lanjut ke bab 2, yaitu bab kajian pustaka. Di bab kajian pustaka ada latar belakang. Bisa dibaca di sini, keselamatan kerja sendiri merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah produksi. Dengan banyaknya sumber bahaya di dalam lingkungan kerja, kecelakaan kerja harus diminimalisir sebaik mungkin. Tentu saja harus diminimalisir karena memang tidak ingin adanya perusahaan yang ingin tidak ada perusahaan yang ingin terjadinya kecelakaan kerja di dalam perusahaannya ya. Lalu para pekerja pun bisa merasakan rasa aman dan nyaman dalam sebuah kegiatan pekerjaan. Ketika keselamatan kerja ataupun safety dalam sebuah perusahaan, sebuah produksi sudah terpenuhi, maka dengan sendirinya para pekerja akan merasa nyaman dan aman dalam bekerja gitu, sehingga tidak memikirkan bahaya-bahaya yang lain karena sudah terpercaya untuk dalam kecelakaan kerja, dalam keselamatan kerjanya. Maka dari itu dibutuhkan identifikasi sumber bahaya yang ada dalam lingkungan kerja supaya bisa tahu terkait apa saja sumber-sumber bahayanya. Lalu ilmu dan topik. Pada penelitian kali ini bidang keilmuannya tentu saja bidang keilmuan K3, keselamatan, kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.
lalu di mana diharapkan bisa memanajemen atau memanage dengan baik dari bahaya dan kecelakaan yang ada di pekerjaan sebuah industri. Lalu untuk topik itu yang sudah saya singgung sebelumnya, banyak saya singgung, yaitu HAZOP, kepanjangan dari Hazard and Operability. Ini merupakan studi yang cocok dan relevan terhadap penanganan dan pencarian profil risiko pada sumber bahaya. Mengapa ini merupakan studi relevan, nanti akan saya jelaskan pada bab 3. Berikut merupakan contoh kajian studi yang relevan. Di sini ada 5 kajian studi yang sudah saya pelajari. Bisa dilihat di sini masing-masingnya. Kebanyakan mengenai HAZOP dan juga digabungkan dengan beberapa metode-metode yang lain. Lalu kelebihan dan perbedaan. Apa yang menjadi kelebihan dan perbedaan penelitian yang akan saya lakukan terhadap kelima penelitian yang sudah saya anggap relevan. Yang pertama, kelebihan dari penelitian yang saya lakukanlah merupakan penelitian yang fokus bagaimana sumber bahaya bisa diminimalisir ataupun dihilangkan. Banyak untuk penelitian sebelumnya hanya sebatas identifikasi ataupun hanya sebatas mengetahui profil tingkat resikonya dan bagaimana belum ada yang secara mendalam memberikan usulan bagaimana sebuah sumber bahaya itu bisa dihilangkan ataupun diminimalisir dan yang lain-lain. Dan juga belum ada perhitungan bagaimana sumber bahaya itu bisa berimpact terhadap keuangan atau yang lain. Dan mungkin bila nanti memungkinkan, saya akan menjalankan penelitian ini sejauh itu. Dan itulah merupakan kelebihan dan juga perbedaan yang ada dalam penelitian saya. Lalu bab 3 adalah metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini yang pertama ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian tentu saja pasti saya akan melakukan observasi. Lalu setelah observasi secara keseluruhan, setelah saya mendapatkan bayangan terhadap apa yang akan saya lakukan dan apa yang akan saya amati, itu untuk observasi pertama, saya akan melakukan wawancara berupa interaktif dan dengan para pekerja, bagaimana kecelakaan bisa terjadi dan bagaimana pendapat mereka tentang kecelakaan kerja dan yang lain-lainnya. Itu bisa memberikan saya second thoughts ataupun opini kedua terkait bagaimana sumber bahaya ini bisa dilakukan perbaikan dan ditanggulangi. Lalu ada data kecelakaan kerja. Data kecelakaan kerja ini juga menjadi pembanding ataupun juga sebagai data historis yang bisa menentukan seberapa tinggi tingkat resiko dan keseringan terhadap kecelakaan kerja yang ada dalam sebuah industri atau produksi tersebut. Next, metode pengambilan data. Yang pertama kan setelah dilakukan observasi dan ditemukan sumber bahayanya dan sudah bisa diklasifikasikan, maka dilakukan metode pengambilan data terkait likelihood, severity, dan risk ranking. Di mana likelihood ini merupakan skala terkait seberapa sering kejadian tersebut terjadi. Severity merupakan skala dari seberapa parah hal yang bisa ditimbulkan ataupun seberapa parah resikonya. Lalu ada risk ranking yang menjadi skor dan matriks dari perhitungan likelihood dan severity yang tadi, di mana setelah didapatkan skor likelihood dan skor severity lalu dikalikan, maka akan ditentukan seberapa besar profil resikonya di risk matrix dan lakukan perankingan dengan risk ranking. Nah, ini merupakan metode pengukurannya. Seperti yang saya sudah bilang, likelihood terdiri dari 5 level, jarang terjadi, kemungkinan kecil, mungkin, kemungkinan besar, hampir pasti, dengan klasifikasi atau deskripsi yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada severity, di mana terdiri dari 5 level juga dengan uraian tidak signifikan, kecil, sedang, berat, dan bencana terkait tingkat keparahan cederanya. Lalu selanjutnya ada metode risk matrix, di mana risk matrix ini mengklasifikasikan skor yang sudah didapatkan, misalnya pada likelihood terdapat skor 3 dan ada severity terdapat skor 2, lalu dikalikan dengan 3 dikali 2 yaitu 6, maka diklasifikasikan sebagai skor yang ke-6, maka masuk dalam klasifikasi resiko tingkat
sedang, seperti itu. Metode-metode ini dan acuan-acuan ini saya dapatkan pada jurnal ataupun buku, yaitu buku dari UNSW, yaitu University New South Wales, yang berjudul Health and Safety, dan ini merupakan jurnal ataupun landasan yang dipakai secara internasional terkait penentuan dalam metode HAZOP. Selanjutnya adalah alur penelitian. Alur penelitian tersebut dibagi menjadi 5 ya. Secara garis besar saya jelaskan HAZOP yang sudah saya jelaskan tadi. Saya akan melakukan studi literatur terkait HAZOP, which di mana sudah saya lakukan sekarang juga, dan pemaparannya. Lalu penentuan kegiatan pekerjaan. Kegiatan pekerjaan apa yang saya mau observasi dan saya lakukan, itu menjadi skop pertama, gambaran pertama bagaimana saya akan melakukan penelitian ini. Lalu observasi, wawancara, dan penentuan HAZOP, di mana setelah saya sudah lakukan observasi atau penentuan kegiatan pekerjaan, maka saya melakukan observasi lebih lanjut apa saja yang ada di dalam pekerjaan tersebut, aspek-aspek apa saja yang diperlukan, dan lain-lain. Lalu saya akan menemukan sumber bahaya yang berada di dalam lingkup pekerjaan yang telah ditentukan. Setelah didapatkan sumber bahaya, maka dilakukan penilaian resiko atau risk assessment, sehingga dapat mengolah data yang ada untuk menentukan profil resiko dengan likelihood dan severity yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Lalu ada usulan perbaikan, di mana pemberian usulan perbaikan terhadap penyimpangan dalam masing-masing sumber bahaya. Di sini bisa pada masing-masing sumber bahaya, dari sumber bahaya yang kecil sampai ekstrim. Dan juga ataupun opsi kedua ada pada sumber bahaya yang memang memiliki urgensi dan juga memiliki tingkat profil risiko yang tinggi, sehingga berimpact pada perusahaan, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang improvement yang lebih baik dan juga lebih bagus terhadap perusahaan terkait penelitian yang sudah saya lakukan. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Semoga nanti ke depannya saya bisa melakukan penelitian ini dengan baik, dan saya harap juga Bapak Tias sebagai pengampu pada mata kuliah ini puas terhadap presentasi yang sudah saya lakukan terkait penelitian yang akan saya angkat. Ini juga menjadi dasar sebagai saya akan melakukan penelitian nanti di tugas akhir. Semoga penelitian yang saya angkat sebagai proposal ini ataupun juga pada bab 1, bab 2, bab 3 yang sudah saya paparkan ini bisa saya lakukan dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.